Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobal khair, kaifa halukum? Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 semester 1, pembelajaran ketiga dengan tema cita-citaku menjadi anak soleh. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita dahului dengan membaca doa bersama-sama. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Apakah kamu pernah mendengar ada orang yang bercita-cita menjadi anak yang soleh? Biasanya bila seorang murid ditanya tentang cita-citanya, mereka menjawab ingin menjadi dokter, atau polisi, atau pilot, atau insinyur, dan lain sebagainya. Itu semua baik karena memiliki harapan hidup yang sejahtera. Akan tetapi jangan lupa ya, apapun profesinya ataupun pekerjaannya harus menjadi dokter, insinyur, polisi, atau tentara yang soleh. Apa arti cita-cita itu? Cita-cita adalah keinginan atau kehendak yang selalu ada dalam pikiran. Sedangkan artinya soleh adalah baik menurut ajaran Islam yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Anak yang soleh adalah anak yang memiliki sikap dan perilaku yang dibenarkan oleh agama Islam. Sedangkan ciri-ciri anak soleh adalah yang pertama, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, patuh kepada orang tua dan guru. Dan yang keempat adalah saling menghargai sesama. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang salah satu contoh akhlak mahmudah atau akhlak terpuji, yaitu sifat jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan ilustrasi gambar tersebut. Gambar tersebut menceritakan tentang anak gadis yang jujur yang terjadi di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan rakyatnya. Sampai di pinggiran kota Mekah, Khalifah tertarik melihat sebuah gubuk kecil. Beliau mendengar suatu percakapan. Anakku, malam ini kambing kita mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan besok pagi, keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya itu menghibur. Ibu, tidak usah disesali. Ini adalah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Namun aku khawatir para pelanggan tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu itu kita campur air supaya kelihatan banyak? Jawab anaknya, jangan bu, gadis itu melarang. Bagaimanapun kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya.
Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati. Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu kata janda itu kepada anaknya? Saat ini beliau tidur pulas di istana Megah tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita. Gadis remaja itu tersenyum dan berkata, "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang, tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah Umar kagum dengan kejujuran gadis itu. Ternyata kemiskinan tidak membuatnya untuk berbuat curang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya. Beliau bermaksud akan menikahkan putranya dengan gadis yang jujur itu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, innal birra yahdi ilal jannah." Yang artinya, hendaklah kamu selalu jujur, karena kejujuran itu dapat menunjukkan pada kebaikan, sedangkan kebaikan itu dapat menunjukkan ke surga. Seseorang yang dikatakan jujur kalau apa yang diucapkan dan apa yang dilakukannya sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Kejujuran akan membuahkan tindakan yang berfaedah bagi diri yang bersangkutan dan orang lain. Orang yang jujur hatinya selalu terbuka untuk berbuat baik, sehingga dia akan memperoleh hasil keuntungan yang baik di dunia maupun di akhirat. Contoh kejujuran itu bisa bermanfaat bagi dirinya seperti ini. Misalkan ada seorang murid yang berpura-pura mengerti dalam pelajaran, padahal dia belum mengerti, sehingga saat ulangan dia tidak akan mampu menjawab soal ulangan dengan baik. Sebaliknya, jika dia jujur, maka dia akan mau bertanya kepada gurunya dan kemudian dia akan memperoleh pemahaman, sehingga ketika dia melaksanakan soal ulangan, maka dia akan bisa mengerjakan dengan baik dan mendapatkan nilai yang bagus. Jika kita memiliki sifat jujur, maka kita akan memperoleh banyak keuntungan. Yang pertama, kita akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian akan mendapatkan pahala. Yang keempat, akan disayang oleh bapak ibu guru. Yang kelima, disayang orang tua. Keenam, disayang kakak dan adik. Dan yang ketujuh, disayang oleh teman. Agar kita memiliki sifat jujur, maka kita bisa melatih dengan yang pertama, jujur dalam berjanji. Ketika kita berjanji kepada teman, misalkan kita berjanji akan membelikan sesuatu, maka kita harus menepati janji tersebut. Kita tidak boleh melanggar janji tersebut, karena apabila kita melanggar janji tersebut, maka kita termasuk salah satu golongan dari orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua,
yaitu bisa dimulai dengan jujur dalam bercerita. Ketika kita menceritakan sesuatu kepada teman atau kepada yang lain, maka kita harus menceritakan dengan kondisi yang sebenarnya, bukan mengada-ada, apalagi memutarbalikkan fakta. Yang ketiga, jujur pinjam meminjam. Misalkan kita meminjam sesuatu kepada teman kita, contohnya misalkan kita meminjam pulpen, maka ketika kita mengembalikan, maka kita harus mengembalikan dengan pulpen yang sama milik teman kita, bukan dengan cara ditukar dengan pulpen kita atau ditukar dengan barang yang lain. Kepada siapa saja kita harus jujur. Yang pertama, kita harus jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cirinya adalah dengan cara mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya dimanapun dan kapanpun, baik dalam keadaan senang ataupun susah, baik dalam keadaan ramai ataupun sepi. Yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Ciri-cirinya yaitu dengan bersikap dan bertingkah laku sesuai bimbingan hatinya. Dan yang ketiga, kita harus jujur terhadap orang lain. Cirinya yaitu dengan menghargai orang lain, menepati janji, dan lain sebagainya. Baik anak-anak, untuk kesimpulan dari pembelajaran kita tentang tema jujur, yang pertama, jujur adalah mengatakan dan melakukan yang sebenarnya, tidak ditambah dan dikurangi. Yang kedua, kita harus jujur karena kejujuran itu menunjukkan kebaikan, dan kebaikan itu menunjukkan ke surga. Yang ketiga, kebohongan menuju kepada dosa, sedang dosa itu menuju jalan ke neraka. Dan yang terakhir, kita harus berlomba-lomba dalam kejujuran dan kebaikan agar kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.